kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Pak Rashid, 5 orang yang melakukan program mentor saya dan Mbak Putri. Nanti mungkin ya di tahun ini. Saya langsung saja, jadi nanti ini secara umum fokus di pemaparan materi dari saya dan Mbak Putri, gitu ya, narasumber. Jadi nanti saya akan lebih berbicara tentang event management. Teman-teman gantian gitu, kita kerja sama-sama, nanti akan mengisi semacam lembar kerja untuk merancang event. Karena seperti ini eventnya apa, nah baru nanti sesudah itu dilanjutkan dengan ide dan presentasi dari teman-teman. Baru nanti di hari terakhir kita akan tutup dengan diskusi. Oke, saya mohon izin ya, jadi nanti kita meskipun kita ngomongin tentang ekonomi kreatif, tapi nanti kita pengen bahwa dari hasil FGD ini ya, teman-teman itu nanti akan bisa membuat semacam proposal event yang yang layak gitu ya, untuk bisa nantinya misalnya digunakan pada saat ke depan, karena yang saya dengar nanti akan ada implementasi event idea pot gitu ya di tahun depan. Itu misalnya nanti ada semacam kompetisinya, ada lombanya. Nah nanti teman-teman akan membuat proposal ide event. Nah nanti yang finalis nanti kita akan membuat mentoring seperti ini, dan kemudian dipilih yang terbaik itu nanti akan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Pasir gitu ya. Jadi tapi ini pengennya bisa konsisten. Oke, selanjutnya saat ini saya diminta oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menjadi tim kurator dan tim seleksi nasional kota dan tahun. Lalu juga tahun 2019 sampai 2023 saya juga diminta sama Kemenparekraf untuk menjadi kurator karisma event Nusantara. Kalau mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendengar begitu. Di Bandung juga saya menjadi wakil ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung. Tapi di sini ternyata ada ya, kalau nggak salah saya kemarin ada yang dari Komite Ekraf ya. Di tahun 2015 saya sama teman-teman mendirikan yang namanya Indonesia Creative Cities Network atau ICCN gitu. Jadi kita punya jejaring ada sekitar 10 paten yang ada di Indonesia. Tentunya di Kaltim juga kita ada pordanya begitu ya, dan juga di Pasir kebetulan ada Bang Ferry ya, Bang Ferry, silahkan berdiri Bang Ferry ya. Nanti kita bikin program-program kolaborasi. Oke, lanjut ke perkenalan. Mohon maaf ya, jadi ini di beberapa instansi sekarang jadi sekarang kan itu ngomongin peran. Oke, itu kan dia fotografer juga, musisi juga, sutradara juga, dokter juga ya, Mbak ya. Jadi memang sekarang itu memang nggak lagi relevan kalau kita tanya profesinya atau sudah nggak mau profesi, tapi ngomongin tentang peran gitu ya. Jadi peran kita apa sih sebenarnya bisa kita. Terus, nah ini yang tadi saya cerita di Indonesia Creative Cities Network. Terus, jadi setiap tahun kita punya kegiatan namanya Indonesia Creative Cities Festival. Ini menjadi salah satu pokoknya didukung oleh 59 negara. Jadi nanti penduduk, kadang-kadang kita suka terjebak bilang pengen jadi kota dan kabupaten kreatif sensasi. Padahal sebenarnya yang ditawarkan itu adalah solusi. Terus, nah tahun 2015 kita mendukung deklarasi bersama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang yang namanya Sustainable Development Goals atau SDGs. Itu ada 17 model. Di poin ke-11 ada yang namanya Sustainable Cities and Communities atau kota dan permukiman berkelanjutan, jadi kata kunci. Berarti kan intinya isu kota ini menjadi salah satu isu dunia. Terus bayangkan tahun 2030
jumlah penduduk kota di dunia itu sekitar 5 miliar. Berarti kan termasuk nih orang-orang yang tinggal di Kabupaten Pasir. Nah, saya mulai dari sini. Ada narasi penting bahwa arah lebih penting daripada kecepatan. Jadi percuma tuh kita cepat, tapi kita nggak tahu arahnya mau kemana. Jadi yang paling bagus itu ya kita tahu arahnya terus cepat, itu ideal. Nah, karena ini menjadi dasar, makanya setiap kota itu kita analogi untuk mengembangkan kota atau kabupaten itu seperti ini. Jadi saya selalu mencontohkan itu seperti kayak pohon. Jadi yang pertama itu ada, kan kalau hal apapun kan semua ada 3 hal. Ada input, ada proses, ada output. Setuju ya? Semuanya ini umum lah, gitu lah. Nah, tapi kalau di dalam pengembangan kota, inputnya itu saya memberikan analoginya itu nutrisi. Nutrisinya apa? Yang pertama adalah kreativitas. Yang kedua, nutrisi yang kedua adalah budaya. Karena kita yang membedakan ekonomi kreatif di Indonesia itu kita punya banyak kayak semacam kearifan lokal gitu ya, narasi-narasi lokal yang di negara-negara maju belum tentu ada. Kalau kita kan berbeda suku, bangsa, berbeda daerah itu pasti berbeda. Dan yang ketiga tentunya adalah teknologi. Kita manfaatin media, sekarang ada artificial intelligence, ada machine learning. Jadi 3 hal itu. Nutrisi itu kita gunakan untuk apa? Untuk pohon ekosistem saya bilang. Pohon ekosistem apa? Berarti peran pemerintah nih.